Gini, eh, kita melaporkan ada beberapa dasar ya. Pertama, dasarnya adalah pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang disampaikan oleh Bahar Smith ini mengandung ujaran kebencian. Pertama itu, kedua juga ada diksi di mana dia coba menyampaikan kata-kata yang tidak pantas berkaitan dengan ras. Baik, soal Cina. diksi boleh ditayangkan di layar kita. Soal diksi, ini pilihan kata soalnya. Kami Pilihan akan tunjukkan kata. pada Anda yang bisa dijelaskan oleh Bung Noel Ebenezer tentang hal ini. Nah ini, kalau ketemu Jokowi ini maksudnya Pak Presiden gitu, kamu buka Iya. celananya, jangan-jangan ada haid di sana dan sebagainya. haid. Baik, ini yang Anda sebut sebagai sebuah kebencian sebelah mana itu? Ini bukan soal kebencian lagi. Dia seorang ulama, dia harus paham yang namanya haid itu hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Pertama itu. Kedua, ketika dia bilang Jokowi banci. Apa alasan dia menyampaikan Jokowi itu banci? Sedangkan Jokowi itu sampai detik ini, dia pria yang punya istri yang cantik dan menghasilkan anak 2 laki-laki 1 perempuan. Dan itu terbukti sampai detik ini. Secara fisiologis dia seorang pria. Secara biologis sudah terbukti. Lalu kenapa pernyataan itu ada? Nah kalau dia seorang ulama, dia menistakan Tuhan hari ini. Dia menistakan Tuhan, kemudian dia menistakan, dia sebagai seorang ulama. Tidak pantas. Oke. Yang soal ras, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini soal ras. Kita tayangkan, ada tulisan soal Cina dan sebagainya. Bisa kita lihat lagi? Ini yang soal Jokowi, bisa kita tayangkan ulang? Soal Cina itu bagaimana menurut Anda lihat? Karena ini bisa menimbulkan arti yang lain. Saya janji memakmurkan, menyejahterakan rakyat, setelah jadi rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat, kita pribumi Indonesia menjadi budak. Jadi yang mana menurut Anda? Diksi Cina itu jelas. Apa urusannya dengan Cina? Dia tidak menyebutkan sebuah negara, tapi dia menyebutkan sebuah ras. Itu loh. Apa urusannya mau orang sejahtera di Republik ini dilindungi undang-undang kok, selama cara dia mendapat kesejahteraan itu dengan cara yang terhormat, tidak korup dan sebagainya, tidak merampas hak orang lain. Yang kita tidak nyaman ya pernyataan seperti ini. Oh, dia seorang ulama. Dia harus menyampaikan hal yang sejuk dong, yang sejuk, yang terhormat, yang membuat umat itu senang, nyaman. Kalau seandainya Bahar Smith ini mau jadi politisi, fair dong. Jangan berkamuflase di balik agama. Kata Cina kalau diartikan sebagai bahwa itu biasa saja, karena memang juga ada yang Cina, ada Jawa, ada Barat. Apa menurut Anda itu memang harus seperti itu? Saat penyampaian itu didasari oleh kebencian. Bagi Anda itu orang, bukan Iya, negara, bukan ras. kebencian orang. Ya. Gitu, atau ras atau sebuah suku atau budaya. Baik. Bung Aziz, Anda bisa berkomentar tentang 2 tuduhan tersebut. Tentang Pak Jokowi, tentang kemarahan terhadap ras gitu ya. Kebencian terhadap ras. Ya, yang pertama saya jelaskan bahwa terkait ras tadi ya, itu ada potongan. Setelah itu ada lagi beberapa kata-kata mengenai perusahaan-perusahaan dan juga negara-negara disebut. Ada Amerika. Baik, sambil ditayangkan lagi nanti ya. Baik, silakan. Situ ada Amerika disebutkan, terus ada Rusia disebutkan juga, dan Cina juga disebutkan. Jadi konteksnya ke situ. Negara, Ya, betul. bukan ras Bukan ras. perorangan, Dan terkait dengan proses hukum juga ini sudah ditegaskan di BAP. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua perihal Maaf, di BAP mungkin publik belum mengerti semuanya. Di BAP ada. di pemeriksaan polisi situ dijelaskan bahwa yang dimaksud Cina itu apa. Oke. Dijelaskan kan Pak Habib Jurgen. Bahar mengatakan Iya, Cina itu ada negara. lanjutannya memang. Ada beberapa lanjutannya. Intinya di situ menyebutkan nama negara. Kemudian yang kedua perihal mengenai tadi haid, lalu banci segala macam. Itu juga sudah dijelaskan di proses di kepolisian. Yang pertama adalah perihal mengenai banci itu terkait dengan ceramahnya itu yang belum lama dari tahun 2016, yaitu aksi 4.11. Di situ jelas bahwa Presiden Jokowi didatangi oleh pendemo lalu tidak mau menerima. Nah itu kaitannya. Jadi ceramahnya itu bukan hanya menghina, maaf nih, Pak Jokowi banci, bukan. Tapi itu panjang. Ada konteksnya. Satu. Lalu yang haid juga Habib menjelaskan bahwa itu hanya majas. Seperti misalnya beliau juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu seperti rembulan.